وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia dan sore yang mulia ini, alhamdulillah Allah berikan kita taufik kembali bisa melanjutkan talabul ilmi syar'i kita, belajar akidah, belajar tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan yang telah lalu kita sudah ambil bab yang pertama, al-imanu billahi azza wa jalla, kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah, mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang memelihara. Dan tauhid ini, keyakinan seperti ini setiap orang ada. Tidak ada yang menentang, kecuali jumlah yang sangat kecil. Itu pun mereka menentang hanya di lisan, tetapi hati mereka percaya bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Nah, kita akan ambil sekarang al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua. Bayan annal iqrar bihadha tauhid wahdahu la yunji minal azab. Penjelasan bahwasanya mengimani hanya Allah yang berbuat di alam semesta ini, menciptakan, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan. Sebatas ini iman kita kepada Allah, ini tidak bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Jadi beriman kepada rububiyah Allah tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Karena ingat, secara global sudah kita sebutkan, beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Pertama, mengimani keberadaan Allah. Yang kedua, inilah dia mengimani rububiyah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia yang mengatur, hanya dia memberi manfaat dan mudarat, hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang memberi rizki, hanya dia yang memiliki. Ini namanya rububiyah. Nah, beriman pada 2 saja belum cukup, harus 2 lagi. Inilah akan datang pembahasan insyaallah.
Nah, yang kita ingin sampaikan pada kesempatan sore hari ini bahwasanya mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla tidak bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Telah lalu kita sebutkan secara global tauhid terbagi atau 3 macam. Rububiyah, esakan Allah dalam perbuatannya, Dia yang berbuat dalam semesta. Yang kedua uluhiyah atau ibadah, perbuatan kita esakan hanya untuk Allah. Perbuatan kita semuanya hanya untuk Allah. Yang ketiga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak sah iman seseorang ya kalau hanya satu tauhid, rububiyah saja. Kenapa? Karena mengimani Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, bukan ini tujuan para nabi dan rasul diutus, bukan. Bukan ini tujuan nabi dan rasul diutus. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan setiap orang percaya. Jadi hatta tidak diajak sudah percaya. Karena Allah sudah letakkan di hati-hati masing-masing manusia, hati-hati makhluk percaya Allah yang menciptakan. Jadi enggak perlu diajak. Sudah beriman mereka. Bukan ini tujuan para nabi dan rasul diutus. Dan ini tidak menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka harus mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, mana dalilnya? Antum lihat surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah syirik. Apa maknanya? Kok bisa beriman, kok bisa syirik? Sedangkan iman gak ketemu dengan syirik. Ai ma yuqiru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran. Mereka beriman kepada Allah iman rububiyah, tetapi dalam bab ibadah masih dia sekutukan Allah. Jadi iman yang dimaksud, kebanyakan mereka beriman artinya iman Ingat, iman rububiyah itu enggak ada bedanya orang kafir dengan orang muslim, enggak ada bedanya. Kenapa? Karena semua mengakui pencipta itu siapa? Allah. Adakah orang-orang kafir, orang musyrikin mengatakan bahwasanya patungnya itu menciptakan bumi langit? Ada? Enggak ada. Jadi kebanyakan mereka yang beriman artinya iman musyrikun, syirik dalam ibadah, syirik dalam tauhid uluhiyah. Dan ini tafsir para sahabat. Qala Ibnu Abbas berkata, min imanihim, tafsir ayat yang tadi, apa imannya orang-orang yang syirik? Idza qila lahum man khalaqas sama, kalau ditanya siapa menciptakan langit, wa man khalaqal ard, siapa menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa menciptakan gunung, qalu Allah, semua menjawab Allah. Wa hum musyrikun, tapi dalam ibadah dibagi-bagi kepada selain Allah, syirik dalam ibadah. Baik, tafsir tabi'in Ikrimah Maula Ibnu Abbas, tas'aluhum man khalaqahum, engkau tanya mereka siapa pencipta mereka. Wa man khalaqas samawat, siapa menciptakan langit, siapa menciptakan bumi. Fayaqulun Allah, mereka mengatakan siapa? Allah. Itulah maksudnya mereka beriman, iman
Rububiyah. Ingat, iman rububiyah tidak bisa membedakan antara Islam dengan bukan Islam, nggak bisa, sama. Kenapa? Karena itu sudah dimasukkan oleh Allah di hati setiap makhluk. Jadi nggak usah didakwahin, sudah percaya. Wahum ya'buduna ghairah, tapi dalam ibadah masih ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala Mujahid, murid Ibnu Abbas, Mujahid berkata, imanuhum qauluhum. Apa maksud dari ayat surat Yusuf ayat 106? Kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Apa iman mereka kepada Allah? Allahu khaliquna. Allah menciptakan kita. Wa yarzuquna. Allah memberi kita rezeki. Wa yumituna. Allah yang mematikan kita. Fahadha imanun. Ini namanya iman. Ma'asyirki ibadatihim ghairah. Tapi di samping itu kalau ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tabi'in yang lain, apa kata beliau? Zaid ibn Aslam ibn Zaid berkata, laisa ahadun ya'budu ma'allah ghairahu illa wa huwa mu'minun billah wa ya'rifu anna Allah rabbahu wa anna Allah khaliqahu wa raziqahu wa huwa yusyriku bihi. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, dia tahu Allah itu yang menciptakan dia. Nah, ini para jemaah. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, dia pasti tahu Allah yang menciptakan dia. Allah ngasih dia rizki. Tapi dalam bab ibadah masih juga ibadahnya kepada siapa? Selain Allah Azza wa Jalla. Jin, syaitan, matahari, bulan, gunung, batu dan yang lainnya. Tapi yakin Allah menciptakan? Oh yakin. Allah ngasih rizki? Iya. Tapi ibadah minta masih kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara kaifa qala Ibrahim. Coba tengok apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75-77. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim tanya, apa kalian tidak lihat? Kalian tidak tahu apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian beserta nenek moyang kalian dahulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Itu yang kalian ibadahi selain Allah adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. Berarti apa? Orang-orang musyrikin di zaman dahulu hatta zaman Nabi Ibrahim tahu yang menciptakan itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki, yang mengatur Allah. Tapi dalam hal ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim rusak patung-patung mereka, yang disisakan yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum. Ini sak paling belik pegawaian ini katanya. Ini yang paling besar yang punya kerjaan ini merusak, membunuh tuhan-tuhan yang lainnya. As'aluhum in kanu yantiqun. Tanya coba, mungkin dia bisa ngomong katanya. Mereka sadar. Begitu mereka sadar, harriquhu, bakar Ibrahim ini. Kenapa? Sudah habis hujahnya, pakai otot. Wansuru alihatakum. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kok Tuhan harus ditolong? Baik. Wan nususu anis salaf. Dalil-dalil dari para ulama salaf dalam hal ini sangat banyak. Bahkan ingat, tidak usah jauh di zaman Ibrahim, musyrikun di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya Allah pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur. Namun mereka itu syiriknya dalam ibadah. Membuatkan Allah tandingan sekutu. Tandingan-tandingan itu ingat, berhala di Ka'bah berapa?
360 di samping Lat, Uzza, Manat. Tapi urusan rezeki mereka percaya siapa? Allah yang di atas. Percaya. Tapi dalam hal doa di kepatung. Nazar dia ke patung. Tapi kalau rezeki Allah. Baik. Wa qad dallal Qur'an fi mawatin 'adidatin, dan Al-Qur'an telah menunjukkan hal ini dalam tempat yang banyak, bahwasanya orang musyrikin di zaman Nabi percaya tauhid apa? Rububiyah, tetapi syirik dalam ibadah, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum, sekiranya engkau tanya mereka ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kemudian siapa yang mentaskhir, menjalankan matahari dan bulan, siapa yang buat dia gerhana, siapa yang buat dia terbit, siapa yang buat dia tenggelam? La yaqulun Allah. Apa jawaban mereka? Allah. Fa anna yufakun. Tapi aneh, orang-orang musyrikin ini ketika ditanya dalam rububiyah, pasti jawabannya siapa? Allah. Namun dalam hal ibadah, mereka itu tetap berbuat kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, fa anna yufakun. Kenapa mereka orang-orang musyrikin ya disebutkan hakikatnya yufakun ini dalam banyak ayat, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam banyak ayat, di antaranya di sini disebutkan di dalam suratul Ankabut pada ayat yang ke-61 yang Allah Azza wa Jalla terangkan tentang orang-orang musyrikin, fa anna yufakun. Kok bisa mereka itu berpaling dari kebenaran? Maka dari sini ada satu pelajaran apa? Kesyirikan bisa membutakan akal. Rusak akal kita dibuat. Kok kita percaya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan? Kenapa ibadah kok tidak kepada Dia? Fa anna yufakun. Mengapa mereka bisa berpaling dari kebenaran? Kenapa? Karena akal sudah rusak. Ingat, sungguh benar apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku telah ciptakan hamba-hambaku ini condong ke tauhid. Maka dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, bayinya dalam keadaan Islam, tauhid. Yang menjadikannya rusak siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tua. Nah, demikian juga disebutkan dalam hadis itu, aku ciptakan hambaku hunafa, condong kepada tauhid. Wa innahum atathumus syayatin, tapi datang setan. Fajtalathum an dinihim, akhirnya mereka diserongkan dari agama itu. Tayyib. Jadi berbuat kesyirikan ini keluar dari fitrah, merusak akal sehat. Dalil yang lain dalam suratul Ankabut pada ayat yang ke-63 juga. Tadi 61, sekarang 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Tapi saya ingin tanya
malam Rabu ada sholat gerhana? Pandi? Ndara ohnya ada tidak doang. Astagfirullah. Jangan lolos para jamaah. Kenapa? Ini untuk menolak bala. Ya. Tapi di Mataram ada kayaknya. Mutakan juga. T doang Ndara jadi. Bagus pedang. Tidak perlu panjang-panjang. Satu hadis tentang gerhana cukup. Lui istighfar, tobat, sedekah. Cukup sudah. Ya, baik. Allah sebutkan dalam suratul Ankabut ayat 63, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a." Jika engkau tanya mereka siapa yang menurunkan air dari langit, dari atas. Fa'ahya bihil ard min ba'di mautiha. Dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi ini setelah dia mati kering kerontang. Dan beda para jamaah. Maka cocok dikatakan oleh Allah, wa nazzalna minas sama' ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan barokah. Coba nyiram ngadu air biasa niki. Suintil. Tapi begitu Allah siram sekali saja, semua keluar. Barokah. Nah, tanya mereka siapa menurunkan air dari langit dan menghidupkan bumi ini setelah dia mati? La yaqulunallah. Pasti jawabannya apa? Allah. Qulil hamdulillah. Katakan segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Nah, bayangkan orang yang mengimani rububiyah Allah tapi tidak percaya atau tidak beriman kepada uluhiyah Allah, dikatakan oleh Allah tidak berakal. Kenapa? Akalnya rusak. Ibarat begini para jemaah. Orang tua kasih kita rumah, dibesarkan, kasih belanja, kasih semuanya, tapi baktinya sama tetangga. Berapa? Masuk akal? Orang tua kasih fasilitas semuanya, balas katanya orang Arab, gratis semuanya. Tapi baktinya sama tetangga sebelah lagi. Terima kita? Tidak terima. Yang seperti ini orangnya sehat akalnya apa tidak? Tidak sehat akalnya. Allah kasih fasilitas segalanya para jemaah. Coba bayar napas saja di klinik berapa? Bayar oksigen. Ini nggak perlu, gratis semuanya. Kencing enak, nggak perlu pakai selang. Maka Allah katakan, bal aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka ini tidak berakal. Kita ambil lagi ayat Az-Zukhruf atau surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau engkau tanya mereka Muhammad siapa menciptakan mereka, la yaqulunallah. Jawabannya siapa? Allah. Fa anna yufakun. Kenapa berpaling dari kebenaran? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha. Tanya mereka, siapa yang punya bumi beserta isinya? Nah, siapa jawabannya? Gak mungkin jawab yang lain. Pasti siapa? Allah. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian tahu, sayaquluna lillah. Bumi beserta isinya milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak sadar? Tidak ingat? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Tanya mereka, siapa yang menciptakan 7 lapis langit? Siapa yang menciptakan arasy yang agung? Sayaquluna lillah. Jawabannya apa? Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa?
Qul man biyadihi malakut kulli syai'. Katakan, siapa yang di tangannya kepemilikan segala-galanya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Allah yang melindungi, Allah enggak butuh pelindung, dan tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab apa? Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa anna tusharun. Kenapa atau bagaimana kamu ini kok bisa tertipu? Bayangkan para jamaah, satu ayat ya, la yaqilun. Kebanyakannya tidak berakal. Satu ayat lagi mengatakan fa anna tusharun. Kenapa kamu tertipu? Maka jatuh dalam syirik ini adalah orang-orang yang tertipu, waliyadzubillah. Baik. Falam yakunil musyrikuna ya'taqidun. Tidak ada orang-orang yang berbuat syirik berkeyakinan patung yang menurunkan hujan. Ada? Enggak ada. Berhala yang memberi rizki alam semesta. Enggak ada. Berhala yang mengatur urusan alam semesta. Ada? Enggak ada. Tetapi mereka semua mengatakan itu khusus adalah milik Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tahu itu makhluk, tidak bisa memberi manfaat, nggak bisa juga memberi mudarat, nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan, tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat. Mereka akui hanya Allah semuanya itu. Tetapi apa? Ghairu annahum, hanya saja mereka menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai sekutu Allah atau perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap selain Allah yang dijadikan tandingan dan sekutu itu syufa'a, pemberi bantuan. Dianggap itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai wasilah. Maka Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pembantu atau penolongnya. Ingat ini para jemaah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penolong orang beriman. Nah, sekarang bagaimana kalau selain Allah kita jadikan sebagai penolong? Allah katakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, ma na'buduhum. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka illa liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan sebatas mereka itu sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Inilah dia syirkul musyrikin di zaman dahulu. Jadi apa-apa yang disembah selain Allah itu bukan disembah karena zatnya, tetapi sebatas perantara, tapi tetap dianggap oleh Allah sebagai musyrik. Apalagi kalau zatnya disembah, sekedar perantara saja dianggap musyrik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadzal iqrar, dengan pengakuan yang sekian banyak dalilnya tadi para jamaah, orang musyrikin mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak mudarat. Pengakuan itu lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena ingat, para nabi, para rasul tidak disuruh berdakwah untuk tauhid rububiyah. Kenapa? Sudah ada di dalam hati semua. Semua mengimani. Hatta Fir'aun beriman dalam hati, tapi lisannya yang kafir. Kafirlah dia. Karena ingat, syarat orang beriman itu lisan, hati, anggota badan harus lengkap.
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Diingkari oleh hatinya, tetapi diingkari oleh lisannya, tetapi hatinya percaya Allah Rabb yang berhak diibadahi. Namun mereka ingkari dengan lisannya zulman wa 'uluwa, dengan penuh kezaliman dan maka ini bahaya penyakit apa? Sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Thayyib. Jadi tauhid itu rububiyah yang diakui oleh orang musyrikin, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan Allah menghukumi mereka musyrikun kafirun. Allah ancam mereka dengan api neraka, kekal di dalam neraka, dan Rasul halalkan harta dan darah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada tauhid ibadah. Dari sini jelaslah bahwasanya tauhid rububiyah tidak cukup untuk didatangkan dan tidak cukup menyelamatkan orang dari siksa Allah, dan belum memasukkan orang ke dalam agama Islam sampai mereka bertauhid, mengimani bahwasanya ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan demikian, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rububiyah tauhid semua orang. Uluhiyah tauhidnya orang-orang pilihan, yang dipilih masuk ke dalam agama Islam, yang dipilih menjadi ahlul jannah. Inilah dakwahnya para anbiya, dan inilah dakwahnya para rasul, sebagaimana yang diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang para anbiya alaihimus salatu wassalam? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat rasul. Maka jumlah rasul ini sangat banyak, 315. Adapun para nabi 124.000. Disebut oleh sebagian para ulama kita berdasarkan hadis 124.000. Dakwah mereka ani'budullah, u'budullah. Ingat, kalau kata u'budu berarti tauhid ibadah. Tidak ada mengatakan ya rububiyah. Enggak ada. Tapi apa? Ubudullah wajtanibut taghut, dan tinggalkan at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pembahasan yang kedua, dan pembahasan yang ketiga insyaallah madzahirul inhirab fi tauhidir rububiyah, bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan sore hari ini para jamaah. Satu pasal sudah cukup, nanti kita lagi kita lanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita beri kesempatan untuk bertanya jawab. Silakan, ada pertanyaan. Ya. Pertama kita katakan asal dari Asy-Syiah artinya adalah pembela. Namun belakangan jatuhlah dalam ghulu, sikap melampaui batas terhadap siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Bukan saja dibela Ali, tetapi dipertuhankan. Maka apa? Dihukumi oleh para ulama al-Itsna Asyariyah. Karena ingat, Syiah itu punya sekte. Ya, paling rendah namanya Zaidiyah. Yang paling atas namanya Itsna Asyariyah, yang mengatakan Imam 12. Yang mana Imam 12 lebih hebat dari para nabi dan para rasul. Nabi enggak tahu kapan dirinya mati, tapi kalau mereka kapan mati, dia mati gitu. Maka ini dikafirkan oleh para ulama kita al-Itsna Asyariyah.
Wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan ya? Dalam adab berdoa, kita meminta dari yang ringan ke yang berat. Maksudnya apa? Dalam adab berdoa itu meminta memohon dari, sempat saya dengar yang kemarin itu dari yang ringan ke yang berat. Kadang kan waktu saya berdoa itu kan yang terakhir sama kita akan apa di dunia gitu. Padahal di mata Allah dunia itu adalah buruk. Pertama, saya belum paham dari ringan yang berat. Ya, karena yang kita sampaikan namanya doa itu dari yang rendah ke yang atas. Itu nama doa. Berarti apa? Doa itu kita yang di bawah minta kepada yang di atas. Siapa? Allah. Ini dalil yang menetapkan bahwasanya Allah di atas. Ini maksudnya. Jelas? Kalau mau minta apa saja. Minta motor 15 bagus masih. Ya, Allah taala ala wa ala. Nah, ada pertanyaan? Boleh? Ya. Apabila dia sudah muslim tapi dia mengingkari tauhid uluhiyah itu seperti kita katakan ya, tauhidul uluhiyah itulah tauhid orang Islam yang hakiki. Nah, sekarang kita ini alhamdulillah lahir Islam, maka apa? Tapi belum punya ilmunya, harus belajar. Harus kita lebih belajar. Jangan sampai orang luar Islam masuk Islam karena belajar, kok kita orang Islam tidak belajar. Maka kita katakan bahwasanya ya alhamdulillah kita jadikan muslim. Cuma masalahnya sekarang, berimankah kita? Ya, berimankah kita? Inilah yang perlu kita tingkatkan. Setelah kita beriman, bisakah kita mencapai derajat ihsan? Jadi kita katakan intinya tauhid al-ibadah ini syarat orang bisa selamat dari api neraka. Adapun nama la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa bermanfaat yang namanya nama itu. Ya, namanya nama enggak bisa bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah hakikatnya. Sekarang saya muslim, tetapi saya jatuh dalam kesyirikan. Bahaya saya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi orang mengatakan dirinya muslim dia selamat dari api neraka. Yang ada jaminan itu adalah siapa yang bertauhid meninggal dunia dakhalal jannah. Wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan? Apa bedanya musyrikin dengan kafir? Kalau musyrik, ya, pertama, setiap orang yang musyrik dia kafir, tidak semua orang kafir musyrik. Musyrik dia masih nyembah Allah, tapi juga nyembah kepada selain Allah. Tapi kalau kafir enggak sekali sama Allah. Tidak sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ada amalan kufur, ada amalan syirik. Amalan kufur belum tentu amalan kufur itu syirik. Tapi semua amalan kesyirikan membawa kepada kekafiran. Jadi ada umum, ada khususnya. Allah taala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sama dengan saat ini bahwa di luar kita, di luar Jawa, di luar Islam itu, di sana masih kekeh bahwasanya keimanan mereka adalah keimanan yang ketauhidan rububiyah. Bahwasanya mereka masih menyembah, tahu itu semuanya Allah segalanya, tapi selalu melakukan satu Syirikan. Bagaimana kalau meninggal itu? Baik, urusan meninggal serah dia kepada Allah. Tapi kita katakan hukum zahir, siapa yang tidak bertauhid ibadah, ini adalah dalam bahaya besar. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan mereka meminta kepada selain Allah, masuk neraka. Ya, tapi sekarang dia muslim, ya, serah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini yang masih hidup yang perlu perbaikan. Ya, maka banyak orang kadang-kadang, loh, bagaimana dengan orang-orang dahulu? Tilka ummatun qad khalat. Mereka sudah berlalu, urusannya kepada Allah. Kita ini sekarang,
Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, Pandi. Ada dulu dong Ustaz. Yang pertama terkait dengan sholat gerhana itu Ustaz. Apakah mau kita sholat sendiri atau nggak usah ada khotib? Bisa Baik. sholat. Salat gerhana boleh sendiri, nggak ada masalah. Karena sunnah berjamaah itu. Ya. Bagaimana tidak ada khotib? Tidak perlu khutbah, tidak ada masalah. Sunnah. Ya. Cuma ya, apa susahnya berkhutbah? Kenapa? Hanya bawakan baca teks. Hadis Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya matahari dan bulan tanda dari tanda kebesaran Allah. Dia gerhana bukan karena ada orang besar mati, bukan pula karena bakalan orang besar itulah lahir, tapi untuk menakut-nakuti kita. Bisa terjadi ini, bisa terjadi ini dengan adanya gerhana tersebut. Luwe-luwe tobat. Ya, engkah meranakan kepeng. Ya, berhenti riba. Berhenti berbuat kesyirikan kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Cuma kuncinya apa? Kurang berajah. Ya, kurang berajah. Ya, belajar yang penting. Ya, yang kedua. Apakah masuk dalam kesyirikan kalau kita mau poligami tapi takut sama istri Ustaz? Apakah termasuk kesyirikan? Katanya mau poligami takut sama istri. Takutnya karena apa dulu? Beda, karena ada takut yang sifatnya tabi'i, takut lumrah. Ada sifatnya takut yang tidak lumrah, al-ma'nawi. Ini yang syirik. Adapun tabi'i, nanti kalau dia poligami dicakar sama istrinya karena istrinya macan. Ini tidak ada masalah dari babnya ini. Ya. Allah taala ala wa ala. Kayawah Pandi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti malam kita lanjutkan di otak desa insyaallah. Benar. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.